sekarang mencuri. Lanjut. Larangan mencuri. Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam. Mencuri hati masuk? Tidak. Tak masuk. Dengan jalan diam-diam. Dengan jalan diam-diam. Kalau berhenti dia di jalan terusan Mall SKA itu kalau malam sunyi. Dulu pernah musim begal, tak boleh orang lewat di situ karena di jembatan menunggu orang pakai celurit. Serahkan sepeda motormu. Apakah masuk pasal mencuri? Tidak, karena mencuri itu dengan jalan Diam-diam. Kalau dia di tengah jalan dia cabutnya kelewangnya, serahkan motormu. Apa namanya itu? Begal. Itu merampok, bukan mencuri. Dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Apa maksudnya? Tempatnya terkunci. Pergi beli ke warung. Ditinggalkannya sepeda motor sama kunci-kuncinya di situ. Datang orang mengambilnya. Apakah masuk kasus pencurian? Tidak, karena tidak di tempat penyimpanannya. Ini definisi ini mesti jelas. Yang dimaksud dengan mencuri itu adalah mengambil dari tempat penyimpanannya. Disimpan sepeda motor itu dalam rumah, rumahnya dikunci, motornya dikunci, pagarnya dikunci, masuk orang secara diam-diam, barulah disebut kasusnya Curian. Di mana sepeda motormu? Di depan rumah, Pak. Lalu dicurinya, bukan curinya, kau yang lalai. Sepeda motor tinggalkan depan rumah, sama kunci-kuncinya, hidup pula mesinnya. Itu sama artinya dia nulis di situ, hai pencuri, larikan aku dong. Lanjut. Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tangannya. potong tangannya. Apabila dia mencuri untuk yang pertama kali, dipotong tangannya yang kanan dari pergelangan tangan. Nih, dari sini. Kenapa disebut nih pergelangan? Pakai gelang. Karena di sini pakai gelang. Tak ada orang pakai gelang di sini. Apabila mencuri, bila mencuri untuk yang kedua kali, dipotong kaki kiri, potong kaki kanan. Kedua kali, potong kaki kiri. Itulah kasih sayangnya Islam. Kalau dipotong tangan kiri, ajab kali lah dia hidup. Cuma dia mau cebok. Mencuri yang ketiga kali, potong tangan yang kiri. Mencuri keempat kali, potong kaki kanan. Kalau dia masih mencuri juga lagi, apa lagi mau dipotong? Dipenjarakan dia sampai dia taubat. Wasariqu, pencuri laki-laki. Wasariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Jazaan, sebagai balasan. Bima kasaba, atas perbuatannya. Nakalan, siksaan. Makanya kalau anak-anak itu nakal, tersiksa orang tuanya. Nakalan, siksaan. Minallah, dari Allah. Wallahu azizun hakim. Wallahu maha kuasa, Allah maha bijaksana. Adapun keterangan cara memotong tersebut adalah dari beberapa hadis. Hukum yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Syarat hukum potong tangan. Syarat hukum potong tangan. 1. Pencuri tersebut sudah balik, berakal dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tangannya. Kenapa kau mencuri? Saya anak buah, Pak. Siapa bos kau? Bos saya itu kepala geng. 2. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai 1 nisab, kira-kira seberat 933 gram emas. 93 gram emas. 1 gram sejuta. 93 juta. Di bawah 93 juta.
Di atas 93 juta baru kira-kira seberat. Dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Artinya barang itu disimpan. Barang itu pun bukan kepunyaan si pencuri, dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu. Oleh karena itu, orang yang mencuri harta bapaknya tidak dipotong tangannya. Begitu juga kalau si bapak mencuri harta anaknya, tak dipotong tangan si bapak. Demikian pula salah seorang suami istri mencuri laki kalian, jangan laki kalian lah. Laki-laki siapalah. Ada perempuan, lakinya dicurinya cincin bininya. Apakah dipotong tangan lakinya? Tidak. Orang miskin yang mencuri dari baitul mal dan sebagainya tidak dipotong. Jadi kalau suami mencuri harta istri, istri mencuri harta suami, tidak masuk hudud, tidak masuk kisos. Masuk mana? Takzir. Dimusyawarahkan oleh amirillah. Ini Pak, ada suami mencuri harta bini, apalah cocoknya hukuman sama kita? Apalah cocok? Musyawarahlah mereka. Yang penting memberikan efek jerah. Tidak dipotong. Apabila telah nyata dia mencuri dengan ada saksi atau mengaku sendiri, selain tangannya wajib dipotong, dia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu, atau menggantinya kalau barang itu sudah tidak ada lagi, sudah dipakainya, duit itu sudah habis, emas itu sudah dijualnya, maka dia wajib menggantinya. Hukum bagi perampok. Itu tadi begal tadi, perampok. Lanjut. Hukum bagi perampok. Perampok ada 4 macam. 1. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Diambil hartanya, dilarikan mobilnya, dikuras emasnya, dibunuhnya orangnya. Dalam hal ini hukumnya wajib dibunuh. Sesudah dibunuh kemudian disalibkan dia. Pelakunya itu dipancung. Setelah dipancung, dibuatkan tiang, disalib dia, dijemur sampai kering, macam ikan salai. Supaya apa? Supaya ditengok orang, karena sadisnya perbuatan dia. 2. Membunuh orang yang dirampoknya tetapi hartanya tidak diambil. Hukumnya ialah ia hanya wajib dibunuh saja. Dibunuhnya saja orang itu, tapi harta tak diambilnya, maka hukum bunuh saja. 3. Hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak dibunuhnya. Sedangkan harta benda yang diambil sedikitnya 1 nisab. Perampok yang seperti ini hukumnya dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Potong tangan kanan sama kaki kiri. Karena dia mengambilnya bukan mencuri. Kalau mencuri potong tangan. Karena mencuri dengan kekerasan bonus. Tapi kalau mencuri potong tangan Pak Hakim, ya itu kalau mencuri baik-baik. Kau mencuri dengan kekerasan, jadi kau dapat bonus. Apa bonusnya Pak Hakim? Kaki kiri kau lah. 4. Perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda. Mengambil harta tidak, membunuh pun tidak. Pakainya topi hitam, baju hitam, masuk ke rumah orang, nakut-nakuti aja. Tengoknya orang itu mencret-mencret, dia pun cabut. Hanya untuk ngeprank aja. Hukumnya hendaklah diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang dapat menjadi pelajaran kepadanya agar dia jangan mengulangi perbuatannya itu. Innama hanya jaza balasan allazina, apa allazina? Orang-orang yang yuharibuna Allah wa rasulah, memerangi Allah dan Rasul, wa yas'auna fil ardi fasadan, membuat kerusakan di atas muka bumi, an yuqattalu, mereka dihukum bunuh, au yusallabu, mereka disalib di tiang, au tuqatta'a aydihim, tangannya dipotong, wa arjuluhum, kakinya dipotong, min khilafin, bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri, au yunfau minal ard, atau diasingkan ke Nusa Kambangan. Terus, apabila seorang perampok telah benar-benar bertobat sebelum ia tertangkap, maka gugurlah baginya hukuman tertentu bagi perampok. Berarti kalau ia membunuh orang yang mengambil harta, gugurlah baginya. Kalau dia membunuh orang dan mengambil harta, gugurlah baginya hukum jemur dan wajib dibunuh. Dan wali orang yang terbunuh boleh mengambil kisos atau memaafkan, dan dia wajib mengembalikan harta yang diambilnya. Kalau dia hanya membunuh orang saja, gugurlah hukum wajib dibunuh. Dalam hal ini terserah kepada wali, akan diambil kisos atau dimaafkan. Kalau dia hanya mengambil harta benda saja, dia hanya dipotong tangan, tidak dipotong kaki.
Jadi yang gugur dalam taubat sebelum tertangkap ialah hak Allah. Sedangkan hak manusia tak bisa digugurkan. Dosa kepada Allah bisa selesai dengan taubat, bukan tauco. Membela diri. Membela diri. Membela diri adalah suatu kewajiban yang penting sekali bagi tiap-tiap orang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum illa tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu sendiri dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Masuk perampok ke rumah kalian. Sudah diginikannya parang panjang mau membunuh kalian. Kebetulan kalian di bawah nih ada, kalian siapkan pistol. Tangan kalian sudah di bawah gini. Kalian tembak dia atau kalian biarkan dia membunuh? Tembak dia. Tangan udah di bawah. Pancung kau, tembakkanlah. Pam 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 pam. Mampus kau. Kenapa pula tak dibunuh? Inilah maksudnya membunuh karena membela Diri. membela diri. Apabila karena hendak membela diri, membela keluarga, atau membela harta, seorang sampai membunuh orang menganiayanya, maka dia tidak berdosa dan tidak kena hukum Kisos. Kenapa kau tembak dia, kata Pak Hakim? Dia mau membunuh saya, Pak Hakim. Anak-anak saya mau dibakarnya rumah kami. Daripada aku mati, bagus dia aku matikan duluan. Mantap, kata Pak Hakim. Umpamanya seorang teraniaya dirinya, keluarganya, hartanya. Kemudian dalam waktu membela diri itu dia terpaksa. Tak ada jalan untuk melepaskan penganiayaan itu selain dengan membunuh orang menganiaya. Maka tak ada halangan bila dia membunuh orang itu. Dia tak berdosa dan tidak dikisos. Wala man intasara, orang yang membela diri ba'da zulmihi, sesudah dia teraniaya, faulaika, mereka itu ma'alaihim min sabil, tak ada dosa bagi mereka. Baca cara membela diri. Cara membela diri hendaklah dengan tertib. Pertama dengan cara yang seenteng-entengnya, kemudian lebih keras sedikit, lalu yang lebih keras lagi, dan seterusnya. Umpamanya mula-mula dengan perkataan, lalu dengan meminta tolong, kemudian dengan memukul. Alat pemukul juga harus dengan tertib. Pertama dengan cemiti, Cambuk. Kemudian tongkat. Kalau tak juga terbela selain dengan perkakas yang tajam dengan peluru seterusnya, maka boleh melakukan apa saja yang dipandang. Itu kalau sedang aman. Kalau kita udah mau bunuh orang, mana sempat? Ku bunuh kau. Ntar ya, aku cari cambuk dulu. Nanti kalau di laci-laci ini tak ada cambuk, baru pakai pentungan. Kalau juga tak ada, barulah kau pakai pedang. Matilah kita duluan.